Rasa Fitri? Oke, boleh. Yang ini, yang oke. Saya ikat ya. Bentar, saya ngeliat. Oke, silakan. Ya, sudah? Udah. Ke kiri bisa ya? Ya, ke kiri. Oke. Nanti lewatnya Gang Amal bukan? Iya, bisa lewat Betul ya? Gang Amal. Gang Amal yang keluar di Regina Pacis ya? Iya betul. Situ ya? Iya. Yang paling dekat kan rutenya itu? Iya. Satu lagi, sedang buru-buru atau biasa aja nih, Kak Fitri? Biasa aja. Biasa aja. Itu jawaban yang lebih saya senengin tuh. Intinya lebih aman ya. Iya, masih aman. Iya. Dan menandakan kalau Kak Fitri termasuk orang yang manajemen waktunya cukup baik. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sekedar survei Kak Fitri, selama naik ojek Kenapa? ini selama naik ojek Oh, ini yang keberapa kali dapat driver helmnya kayak gini? baru sekali. Baru sekali ini. Oke. Makanya agak kaget. Semoga jadi pengalaman yang berkesan positif ya. Iya. Dan lebih kaget lagi kan nih kalau saya bilang saya sebenarnya sambil merekam nih Kak. Buat bikin kontennya ada kamera di sebelah kanan. Ya Spion. udah. Udah lihat ya? Oke. Iya. Kira gimana? Keberatan atau biasa aja? Nggak apa-apa? Nah, aman-aman aja. Aman ya? Oke. Iya. Terima kasih. Udah berapa lama kontennya? Kontennya saya mulai dari setahun yang lalu, Oh. dari Maret 2024. Tapi berjalan tuh setelah 9 bulan saya vakum tuh. Karena ada alat yang harus dibeli lagi dan skill yang harus ditingkatkan. Skill editing video dan skill komunikasi yang pasti. Iya. Keren-keren. Keren ya. Kameranya gini tuh. Udah nggak asing ya kalau kamera 360 mah ya. Iya. Itu merek apa? Insta360 yang X4. Yang terbarunya kan X5 Iya. 5. Ini jalan kecil yang menjadi jalan umum ya. Iya. Karena memang kalau muter tuh jauh tuh sana tuh. Iya, jauh. Jauh plus macet lagi. Kalau di Iya. sini kan cukup memotong gitu. Jadinya lebih dekat. Fitri kalau lagi buka video-video gitu lebih sering di mana sih? Kenapa? Kalau lagi buka video, Iya. lihat-lihat video gitu, Mm-mm. lebih sering di YouTube, TikTok, Instagram atau yang lain?
Aku di TikTok sih. TikTok, oke. Seringnya. Seringnya TikTok ya. sama Instagram. TikTok sama Instagram. Oke. Nah, kalau lagi iseng buka TikTok, nama channelnya Sensitive Human. Apa namanya? Sensitive Sensitif. Human, manusia. Oh, Oke. Jadi ada motivasi saya bikin konten itu pengen mengajak sebanyak mungkin orang agar lebih peka lagi, lebih sensitif gitu dengan keadaan kita nih sebagai manusia itu secara umum, bukan hanya memikirkan pribadi aja gitu. iya bagus. Bener. Nah ini lumayan ramai juga ya. Apanya tuh? Ini akunnya. Oh, langsung dilihat. Iya dong. Aduh, saya jadi ini nih, jadi terharu nih. Dibilang rame lumayan. Ya. Dan semoga aja semakin rame gitu. Sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Insya Allah selama ini sih nggak ada masalah, walaupun sambil ngobrol gitu berkendara. Saya mau tanya nih, menurut Fitri, hidup itu bermakna, makna hidup itu apa, dan tujuan hidup Fitri sampai akhir nanti seperti apa? Waduh. Kayaknya berat ya, padahal pertanyaan simpel ya. Simpel tapi berat. ya di pagi hari ini. Jadi ini sekedar apa ya, untuk merefleksi gitu aja. Kita sekedar sejenak mengingat gitu. Tujuan hidup kita apa sih, biar kita tuh nggak melenceng gitu. Terkadang tuh kita terlalu berkompetisi sehingga melupakan tujuan hidup kita. Ya udah, boleh deh. Saya udah pengen denger dulu aja. Apa ya tadi tuh makna hidup? Makna hidup. Cuma makna hidup aku sih simpel. Ya. Kayak pengen ada manfaat aja gitu. Pengen Manfaat? bisa bermanfaat ke yang lain gitu. Hal kecil apapun itu. Masya Soalnya Allah. kayak aku ngerasa kalau misalnya di hidup ini aja, di hidup ini. Kalau di hidup ini aja, Ya kalau cuman hidup sekedar hidup buat sekedar hidup tuh diri sendiri tuh kayaknya kurang sayang gitu. ya. Iya sayang banget. Terus kayak apa ya, hal yang kita kasih ke orang bermanfaat terus kita lihat tuh kayak ada apa ya, Kebahagiaan tersendiri ya, ya. bahagia sendiri itu. Ya. Itu sih kalau tujuan hidup, Tujuan hidup. waduh itu berat banget Berat jujur banget ya. ya, planningnya kayaknya dari sekarang mungkin banyak yang masih belum terbayang ya. Iya tapi kayak tujuan hidup tuh aku ngerasa udah let it flow aja sih. Let it flow ya. Tapi kalau seandainya tadi Fitri memandang hidup bermakna seperti itu, akan lebih baik lagi kalau tujuan hidupnya itu mengikuti pemahaman yang Fitri maksudkan tadi tuh, makna hidupnya. Kalau memang bisa berguna untuk banyak orang lain itu bagus, ya akan lebih bagus lagi kalau tujuannya mengikuti gitu. Jadi kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, harusnya tahu ya. Atau mungkin kita harus lebih cari tahu lagi gitu. Iya banyak cari tahu. Kita cari tahu. Kayak apa ya, hidup itu kayak nggak bisa sesuai prediksi sendiri gitu. Kayak kalau kita terlalu berharap sama dunia, kan apapun semua dunia ini kan titipan dari Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, mulia sekali Fitri. Tapi bagus. Jadi terkadang kita kalau mau berpendapat seperti itu tuh kita ada rasa kayak takut dibilang sok suci, ini. Tapi sebenarnya bagus. Dan saya pun pengen mengajak sebanyak mungkin orang ya agar berpendapat seperti itu gitu seharusnya. Itu memang yang paling idealnya seperti itu. Iya betul. Terus gimana tuh lagi? Emang semuanya titipan kan. Semua Jadi titipan. kayak udah lah, nothing tulus. Mantap, Usaha apa? Masya Allah. Hidup kita juga tujuannya untuk ya tetap berusaha. Ya. Sisanya diserahin lagi. Nah, mantap. Masya Allah. Masya Allah. Dua orang pagi ini saya tanya jawabannya Masya Allah. Masya Luar biasa. Semoga aja semakin banyak yang berpendapat seperti ini ya. Cuman terkadang tuh kita suka lupa tuh dengan tujuan yang tadi kita udah sebut tuh. Kita terlalu mengejar gitu ya. Iya, ngejar dunia. Ya,
Terkadang secara ini ya, secara nggak langsung tuh kita langsung itu tuh. Dan saya sebenarnya setelah melihat banyak masalah gitu ya di dunia ini tuh, saya menyimpulkan ada satu benang merah yang mana hampir semua kejahatan itu sebenarnya bermula dari tujuan hidup yang salah. Kita itu terlalu berkompetisi dibandingkan berkolaborasi. Betul. Contoh dari yang paling parah sekarang tuh perang ya kan, Iran, Israel, Amerika dan lain-lain tuh, mereka tuh kayak bermusuhan karena apa? Mereka terlalu berkompetisi gitu loh. Iya. Mereka pengen menjadi yang lebih baik dia banding yang lainnya. Ya udah jadinya seperti itu. Orang korupsi pejabat, kenapa dia korupsi? Iya, yang paling mendasar karena mereka berkompetisi, pengen lebih kaya dibandingkan yang lainnya gitu. Dan mereka menganggap kebahagiaan itu bersumber pada banyaknya harta gitu kan, padahal Iya. kan enggak gitu. Lebih masya Allah nggak nih? Masya Allah banget ya. Tapi Gitu. kadang kayak yang paling masih aku bingungin sih, kayak segalanya tuh gak tentang uang, tapi uang kita juga tetap butuh uang. Iya Nah, betul, itu betul, kayak betul. bingung. Paradoks gitu ya. Iya, paradoks banget. Sebenarnya sih nggak bertolak belakang. Saya bilang tadi apa sih, berkolaborasi bukan berkompetisi. Itu bukan berarti kita menghilangkan kompetisi. Kompetisi harus tetap ada untuk terciptanya inovasi. Tuh, tapi jangan sampai gap antara kompetisi dan kolaborasi itu lebih besar kompetisi gitu. Karena kalau udah lebih besar kompetisi, kita cenderung menghalalkan segala cara demi memenangkan kompetisi itu gitu. Ya nggak fair lah. Iya, karena tujuan kita tuh menang, kompetisi, bukannya kerjasama atau kolaborasi demi kelangsungan hidup orang banyak. Pagi-pagi bahasnya udah yang dalam ya. Kalau banget ya, berat banget nih pagi-pagi juga bakal masih fresh. Ya. Nah, tapi saya mau menyambungkan ke suatu bidang nih. Menurut Fitri tadi kan apa? Kita bisa bermanfaat bagi orang lain itu yang paling utama ya. Iya. Nah, Buat diri sendiri dan orang lain. buat diri sendiri dan orang lain. Menurut Fitri sendiri ada nggak tujuan yang dari Fitri sebut itu berkaitan dengan politik? Politik. Ada nggak kaitannya politik dengan kebermanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain? Kalau politik sih aku masih kurang paham. Kurang Tapi paham ya? Sebenarnya juga kehidupan kita sosialisasi juga itu udah politik. Iya. Ada politiknya. Ya, banyak orang yang mengira kali politik itu tentang partai, presiden, Padahal gubernur gitu. Padahal sebenarnya setiap hari kita juga berpolitik. Dan yang tadi apa sih, politik bernegara juga sebenarnya ya setiap hari kita diatur sama orang yang menang di politik itu. Makanya sebenarnya salah satu tujuan saya itu saya pengen mengajak sebanyak mungkin orang agar lebih peduli lagi, khususnya di politik. Saya nggak mengajak untuk lebih condong ke salah satu tokoh atau partai. Saya mengajaknya tuh untuk kita yuk lebih kritis dan lebih peduli lagi nih gitu. Karena setiap hari dalam hidup kita itu memang diatur sama orang yang menang politik. Jadi kalau kita nggak peduli, sama saja kita menyerahkan keseharian hidup kita diatur sama orang yang kita orang yang kita nggak tahu tuh gitu. Iya. Gitu. makanya emang penting banget sih sebenarnya masalah politik. Ya. Nggak usah berat-berat politik yang Ya, udah setidaknya. hari-hari aja. Nah, itu juga kayak saya nggak mau ngajak buat masuk partai ataupun mungkin mendukung partai, enggak ya.
yang sekarang menjabat gitu ya, kita ini lagi nih, lihat lagi nih secara seksama nih, kira-kira kebijakannya itu sudah bagus atau belum gitu. Cara mereka mengambil keputusan seperti apa, apakah benar-benar demi kepentingan orang banyak atau demi kepentingan pribadi dan golongan aja. Nah kalau seandainya kita udah melihat seperti itu, ya kedepannya kita lebih selektif lagi kalau ada event-event politik gitu. Kadang kan kita sabodo tuh ya, ya udah semakin leluasa mereka yang itu. Apalagi apa ya, kalau aku sih lihatnya kalau ada event-event apa acara yang kayak gitu pasti mereka tuh nyasarnya tuh yang kayak kelas yang Kelas menengah bawah. ke bawah, Ya. yang kayak mereka pasti apa ya, memberikan sesuatu secara gratis, sebenarnya tuh nggak gratis gitu. Iya betul. Gitu. Dan orang-orang Pasti ada yang tujuannya. menjadi korbannya menganggap itu ya suatu kebaikan gitu kan. Iya, padahal sebenarnya di balik kebaikan tuh ada niatnya juga gitu. Iya. Even itu dia pasti sebenarnya mau niatnya baik atau buruk, coba rata-rata ya banyaknya yang di Mayoritas seperti itu ya. gitu. Ya, iya, memang real kenyataannya seperti itu. Makanya gini, ya sekali lagi ya, berkaitan dengan tujuan saya bikin konten, Mm-mm. sebenarnya gitu. Saya lebih pengen mendahulukan membuat orang-orang yang cerdas menengah ke atas gitu ya, secara intelektual itu biar lebih peduli dibandingkan nanti step-step yang keduanya baru saya pengen membuat orang-orang yang intelektualnya menengah ke bawah itu baru lebih biar lebih cerdas gitu untuk mengubah ini gitu. Iya sih. Nah, iya, tujuan saya yang paling utama sebenarnya tuh ingin menciptakan perdamaian dunia. Masya Allah, tabarakallah. Nah, roadmapnya itu udah saya bikin, cuman secara teori ya. Nanti pengimplementasiannya belakangan gitu. Tetap mengikuti itu. Jadi untuk menciptakan perdamaian itu dibutuhkan setiap negara itu makmur, adil gitu kan. Betul. Nah, turunan ke bawahnya lagi, bagaimana setiap negara itu makmur dan adil? Ya harus ada kerjasama antara pemimpin dan rakyatnya gitu. Bagaimana ada kerjasama? Ya kita saling mengawasi gitu. Pemimpin membuat aturan yang itu benar-benar adil gitu ya. Nah kalau nggak adil, balik lagi kita sebagai masyarakat harus mengkoreksi, harus mengawasi. Kalau memang nggak adil ya kita jangan diam aja. Kebanyakan yang sekarang terjadi udah kebijakannya banyak nggak bagus, ya masyarakatnya ya cenderung diam aja gitu loh. Iya. Saya nggak mengajak buat bikin rusuh, nggak. Saya mengajak juga, ayo kita tuh kalau ada kebijakan-kebijakan yang aneh nih, yang ngaco, kita harus tahu gitu. Iya. Jadi mereka itu nggak merasa bodo amat, nggak banyak yang peduli ini gitu. Udah jadinya seperti sekarang nih. Banyak konten kreator cuman bikin jadi meme aja, ngeledekin aja tanpa ngasih solusi gitu. Ayo kita membuat pergerakan nih, entah itu tentang Kurang kritis kan. ya kurang kritis. Dan banyak juga yang takut gitu menyuarakan kebenaran tuh takut. Jadi takut nanti channelnya hilang, takut undang-undang ITE, padahal kita menyampaikan kebenaran gitu. Jadi kita jangan menyampaikan secara kasar, ngata-ngatain nih, jangan. Jadi kita nyampaikannya Cara halus saja, soft spoken. iya, betul. Kenapa? Sorry tadi? Apa? Yang tadi terakhir Fitri bilang apa? Soft spoken. Soft spoken, iya maksudnya ya kita menyampaikan kebenaran apa adanya seperti ini gitu. Jadi kita nggak usah takut bersuara. Ya, seperti itu. Sekarang itu udah menjadi apa ya, kebiasaan di masyarakat. Kalau kita mengkritik ataupun padahal yang kita kritik ini bener sesuai kenyataan gitu ya, takut gitu, iya nggak sih? Iya pasti. Takut kan, banyak konten kreator, banyak artis mau Malah jadi kena hujat lagi gitu di balik. iya, padahal nah cuman ada beberapa cara yang biasanya salah tuh, terlalu kasar, menggunakan kata-kata yang kasar, ya itu juga sebenarnya jangan. Iya. Nah saya pengen mencoba melakukan dengan cara yang baik.
Mau itu pegawai kantoran, mau tukang ojek, mau tukang beca, siapapun ya kita wajib gitu. Iya, benar Peduli. penting sih maksudnya, apalagi Ya. buat kesadaran kayak gitu. Ya. Kayak gak jauh-jauh dari pemilu yang sebelumnya aja. Hmm. Kayak banyak banget yang memilih untuk golput karena Ya. mereka tuh udah kayak apa ya? Apatis. Berpikirnya ya bukan lebih dari sumbernya tuh rasa kekecewaan sebenarnya kayak Ya. udah mana lagi nih yang harus dipilih gitu. Soalnya rata-rata pilihannya juga sama-sama Bingung nih, ada. sama ya. Ada problemnya, cuman problemnya kan nggak tahu nih separah apa kayak gitu. Ya. Cuman ya itu mereka tuh udah kayak apa ya? Kayak menyerah untuk ya udahlah. Mau yang mana aja juga bakal sama aja kayak Ya. gitu. Tuh Ya. banyak banget yang kayak gitu. Dan saya tuh pengen apa ya, menyimpulkan tuh, ya memang hampir semua politisi sekarang ini busuk ya. Tuh. Kita boleh membenci pemain politiknya, tapi jangan membenci politiknya. Tuh. Sama seperti kita nih beragama Islam, kita juga sadar kan banyak apa pemuka-pemuka agama Islam yang melenceng dari Islam gitu kan, yang mencemari nama Islam gitu. Iya. Tapi kan nggak berarti kita membenci Islamnya kan gitu. Iya. Kita Mereka kayak gitu. iya kita membenci pemain apa pemuka agama Islamnya yang salah gitu. Iya. Iya, itu wajib kita benci. Tapi jangan kita benci Islam. Sama kayak politik. Iya. Kalau kita membenci pemain politiknya boleh, sangat boleh. Tapi politiknya jangan. Politiknya jangan sampai kita ngomong depan lagi ya. Ini masih Apa lurus lagi belok ya? ke depan. Iya, saya agak ini. Oke. Nah ini belok ke kiri. Oke. Kang ojeknya masih amatir nih. Padahal Kalau setahun mah udah ada pengalaman lah. setahun kan bikin konten. Ah, Kalau ngojeknya sebenarnya udah 6 tahun. waduh, Udah harusnya mah udah ini ya. Cuman cuman ibarat saya menghafal buku banyak sekaligus ya gitu. Jadi saya menghafal banyak jalanan sekaligus, jadinya ya kadang-kadang ngeblank. berarti udah lama banget ya? Atau asli Jakarta? Saya asli Jakarta, Oh. cuman pernah pindah ke Citayam, Depok. Oh, deh. Sebelum ngojek saya pernah usaha buka warnet. Nah, jadi kalau untuk teknologi ya basic-basicnya paham. Kayak gini rakit ini kamera, terus buat perekaman audio semuanya juga kan butuh effort juga. Iya, effort Ya. uang ya, ininya, Semuanya. perawatannya, Iya, waktu juga. ngeditnya juga. Wah, itu juga tuh. Itu sebenarnya saya dibandingkan bikin video kayak gini ya, Iya, sama ngedit, lebih capek ngedit. capek ngeditnya. Apalagi spek komputer saya masih kentang gitu. Ya bapak. Nggak apa-apa, betul. Kan Proses. Kenapa tuh relate? Ya, soalnya saya juga kerjaannya gitu. Oh gitu, ngedit video? Wah. Berarti di bidang apa nih, Fitri? Kreatif aku. Kreatif, Content creator. content creator. Wah. Ternyata saya ngobrol sama yang lebih berpengalaman nih. Oh, Udah- aku udah- masih belajar. Udah berapa lama gitu ya? Masih baru, aku masih baru setahun. Baru setahun. Oke. Sama lah ya kita ya. Cuman biasanya kalau bagian kreatif gitu memang udah ada basic dari sekolahnya dulu ya. Kalian ada nggak? Oh, aku dulu itu jurusannya komunikasi juga sih. Komunikasi. Masih ada tapi cuman nggak mendalam. Oke. Bisanya belajar lagi. Belajar lagi. Iya, belajar di luar. Kalau ngedit pakai apa? Aku masih pakai CapCut aja atau Pakai nggak CapCut. VN. Oke. Filmora bukan? Kenapa? VM. VN apa tuh? VN tuh sama kayak CapCut cuman apa ya? Like agak kurang banyak pilihan fontnya kalau yang dari CapCut. Oke. Tapi sekarang lagi rame Filmora ya? Iya, Filmora sebenarnya dari dulu juga udah ada sih. Maksudnya Cuma sekarang baru- banyak fitur AI-nya tuh lebih canggih gitu dibanding CapCut
gitu. Iya betul. Apalagi kalau dengan biaya berlangganan yang lebih murah kalau seandainya per tahun gitu ya, dengan fitur yang banyak. Nah ya boleh tuh nanti aku coba Filmora. Saya pengen coba, aduh kayaknya nanti dulu deh. Budgetnya masih buat yang lain dulu. Tertarik ngelihat banyak review-review dari YouTuber tuh. Iya. Dibanding CapCut sekarang fitur-fiturnya lebih banyak Filmora. Kalau yang berlangganan setahun gitu. Per tahun. Terus sekarang tuh CapCut tuh lagi ada katanya ada Hoiko, cuman nggak tahu nih masih ada apa enggak. Gara-gara kalau misalnya ada ketentuannya di aturan di CapCutnya tuh kalau misalnya kita nge-save atau apa ya aku lupa di share apa postingannya kita di CapCut tuh Hah? muka kita itu jadi AI-nya mereka, jadi Oh, gitu? hakikannya mereka iya. Oh gitu. Itu makanya. Agak ngeri dong jadinya. Iya agak ngeri sebenarnya. Cuman kita lihat aja ya gimana pemerintah mengatur itu tuh. Ya, sekarang juga perangnya sama AI, tapi jangan Iya. berperang, kolaborasi. Ya harusnya begitu. Cuman ya pemerintah kita masih sibuknya ngurusin kepentingan golongan dan pribadinya jadinya. Nanti di mananya nih? Masih lurus. Ngomong-ngomong makasih banyak ya, Safitri. Sama-sama. Ini nggak keberatan ya kalau saya upload ya. Iya nggak apa-apa. Boleh sapa teman-teman yang nonton, say hi. Terima kasih banyak. Sampai sini aja. Sini aja. Sini. Hati-hati pelan-pelan. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kebetulan banget hari ini bawa properti banyak. Gitu. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Masya Allah.